Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu kucing dalam supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Miftahul Khair sebagai observer dan rekan saya Rahman sebagai coach dan rekan saya Feni Cipratadana sebagai coach. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan secara kontekstual kucing dalam supervisi akademik. Pak Rahman, sini saya sebagai observer akan melaksanakan pra-observasi atau pra-supervisi dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ada rubrik penilaian dalam percakapan kucing yang nantinya Pak Rahman lakukan dengan kucing yaitu Bu Feni. Ya, kira-kira dalam proses kucing nanti kompetensi kucing apa yang ingin Pak Rahman kembangkan? kompetensi yang saya kembangkan nanti Pak Mif, saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Rahman, kemudian di bagian kompetensi mana yang secara spesifik Pak Rahman ingin diobservasi dari kedua kompetensi tadi? Di pertanyaan yang pertama Pak Mif. Di pertanyaan berbobot ya? Iya. Pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan melakukan observasi dengan penekanan kompetensi pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Di Pak Rahman kan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Indikatornya apa kalau Pak Rahman sudah mengembangkan kompetensi itu? Saya ingin nanti kunci saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan, kemudian menemukan langkah-langkah sehingga dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Baik, berarti dari pertanyaan yang berbobot yang ditanyakan Pak Rahman sebagai coach kepada Kuci, harapannya Kuci langsung dapat menjawab dan menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dia. Iya, benar Pak. Biasa. Baik Pak Rahman, semoga sukses dan berhasil. Terima kasih Pak Mif. Ya, silakan melakukan kucing dengan kucing. Terima kasih. Semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Femi hari ini? Lagi ngeri-ngeri, ngeluh-ngeluh gimana gitu Ustaz? Iya, saya lihat kok berkeringat ya, seperti apa ya, murung sekali gitu ya. Nggih. Saya boleh curhat Pak Ustaz? Nggih, silakan Bu Femi. Saya akan mendengarkan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Saya tuh sudah lama ngajar di kelas 5 itu udah 5 tahun Ustaz. Ada kejenuhan karena materi yang diajarkan itu kan dari tahun ke tahun kan hampir sama. Saya merasa saya stuck di situ. Saya juga kepingin tahu di materi kelas 4, di kelas 6 itu saya pengen tahu, tapi karena saya sudah lama di kelas 5, saya jadi kurang terlalu update dengan di jenjang yang lain. Apalagi di kelas 5 itu tugasnya itu banyak Ustaz. Saya mulai ada EMA, terus ALBK, kemudian apa ya, yang kelas 5 itu ada lagi kayak itu kampung Inggris dan lain-lain. Saya tuh jenuh karena itu rutin sudah saya lakukan selama 5 tahun. Saya tuh kepinginnya itu ganti jenjang gitu loh Ustaz. Cuman ngomongnya gimana ya kalau sama kepala sekolah? Iya, Bu Femi ini luar biasa ya, sangat perhatian sekali dalam hal tersebut. Iya Bu Femi, apa namanya kira-kira dari langkah-langkah yang Ibu Femi inginkan itu apa sih yang ingin Bu Femi itu dapatkan? Sebenarnya saya tuh bukannya kepingin kerja lebih santai gitu, enggak Ustaz. Cuman saya tuh kan jenuh, jadi saya tuh kayak ibarat pembalap sudah hafal rutenya, itu kan jadi tidak seru. Saya itu sebenarnya ingin ganti suasana, cuman pendekatannya
ke siapa dulu? Apa saya ini lihat ke kurikulum dulu atau ke kepala sekolah dulu ya Pak ya? Nah, Bu Femi ini yang apa ya? Yang diharapkan itu apa? Adanya perubahan itu. Saya nggak minta karena ini hasil sudah diumumkan. Saya nggak minta untuk berlaku secepatnya enggak. Saya maunya tuh tahun depan. Saya mohon dipertimbangkan gitu loh saya supaya bisa ganti jenjang. Saya ya ingin merasakan anak di fase A, anak fase B itu seperti apa. Karena di fase C itu kan walaupun kelas 5 itu baru 2 tahun ini belum merdeka, cuman saya kan udah merasa kejenuhan ngajari pertanian lagi, pembagian lagi. Saya lihat di jenjang yang lain itu saya merasa lebih bisa observasi gitu loh, kayak panca indera di kelas 4, benua-benua dan negara negara di dunia di kelas 6. Saya tuh kepingin mengobservasi ilmu yang lain, nggak melulu muter aja di kelas 5 gitu. Luar biasa Bu Femi ya, pengen maju ya, pengen menguasai semuanya ya Bu Femi ya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas tinggi ya. Kepo saya Ustaz. Iya, luar biasa. Kemudian apa ya? Yang langkah-langkah yang sudah Bu Femi lakukan apa saja? Kemarin saya sih waktu pergi ke ini ya persiapan untuk kemah dan LBK itu kan rapat dengan kurikulum dan ada ibu kepala sekolah nih. Saya sudah menyampaikan tapi masih berupa jokes ya, barangkali bosan dengan saya Bu, saya nggak bisa kok, saya mau kok dipindah ke jenjang yang lain. Terus jawabannya sih waktu itu gini, nah sudah pro gitu, maksudnya biar nggak ngajarin lagi gitu. Saya nggak keberatan kok kalau semisal harus mau membagi ilmu saya dengan kelas 5 tahun depan gitu, saya nggak keberatan sebenarnya. Cuman sudah saya lakukan sih, dan Bu Kepala juga udah bilang ya mungkin dipertimbangkan untuk di jenjang fase yang sama C tapi tahun depan. Bantu saya ya Ustaz. Iya. Kemudian rencana dan strategi apa ya Bu untuk kedepannya? Rencana strateginya itu yang untuk persiapan kelas 6 tahun depan ya saya sudah mulai merancang beberapa pembelajaran yang sekiranya akan memberi pengalaman belajar baru untuk anak-anak. Dan untuk di kelas 5-nya juga karena saya sudah sering, mungkin saya akan menemukan atau mencari tugas-tugas baru yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya supaya enggak Ustaz Femi ya kasih tugas ini lagi kali ini. Nah, enak Ustaz kayak dulu itu enggak punya bahan gitu saya itu. Gimana ya? Kemudian Bu Femi kira-kira itu memerlukan support atau memerlukan bantuan dengan siapa ya Bu? Saya sih jelas untuk bantuan kurikulum. Iya, kurikulum terus. Saya juga melakukan pendekatan juga ke bagian kesiswaan bahwa nantinya di kelas 6 pun kalau saya jadi di ACC dengan fase yang sama, saya tidak keberatan untuk ikut kegiatan mabit itu sholat malam di sekolah. Gitu ya, luar biasa. Kemudian selain tadi rekan-rekan kemudian wakil kurikulum sudah cukup atau bagaimana? Kalau dengan wali murid saya rasa sebaiknya tidak melibatkan wali murid dalam urusan internal sekolah. Karena saya percaya juga wali murid saya yakin kalau saya bisa di kelas 6. Jadi insya Allah saya tidak akan melibatkan pihak luar, dengan rayu anak-anak juga enggak. Jadi lebih baik saya bicarakan secara intern dengan wakil dan kepala sekolah saja. Nah ini sekarang Bu Femi sudah menemukan solusinya sendiri. Oh iya Bu betul. Femi ini luar biasa. Tadi saya lihat guru sekarang udah bercahaya ya. Iya. Jadi saya juga gimana gitu. Iya Bu Femi, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi? Saya hanya mau menyampaikan, ternyata bertemu dengan Pak Rahman ini menyenangkan. Kalau semisal saya kapan-kapan kesini lagi itu boleh nggak sih Ustaz untuk berbagi lagi? Wah, saya dengan senang hati menerima Bu Femi. Terima kasih kalau gitu. Ya, sudah cukup ya Bu Femi ya. Ya, assalamualaikum Bu Femi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahman, luar biasa. Saya tadi sudah menyaksikan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rahman dengan Bu Femi sebagai coaching sebagai tindak lanjut dari peran supervisi
para kucing tadi dan supervisi atau kucing yang sudah dilakukan. Sekarang kita melangkah pada pasca supervisi atau Iya, Pak. pasca observasi. Jadi Pak Rahman, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rahman setelah melakukan kucing tadi. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Rahman lakukan tadi? Iya Pak, di kucing yang tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan dengan alur tirta. Yang pertama yaitu saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa dapat tergali, sehingga kunci itu dapat menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi sendiri. Baik, berarti Pak Rahman dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, pertanyaan berbobot tadi sudah tercapai ya? Iya Pak Mir. Jadi kompetensi yang sudah saya lakukan tadi, saya lebih memahami lagi proses sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Iya, Pak Rahman, itu dari penyampaian Pak Rahman memang benar. Pak Rahman tadi sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan dari kucing itu tersendiri, kemudian berusaha menggali, mengidentifikasi masalah, dan tadi kucing juga sudah menjelaskan panjang lebar beserta rencana aksi dan komitmennya untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan tadi. Betul Pak. Namun di sini saya ingin lebih memfokuskan pada area yang ingin dikembangkan Pak Rahman tadi, yaitu pertanyaan berbobot. Sudah lumayan berbobot tadi pertanyaan-pertanyaan Pak Rahman. Namun bobot itu perlu diperkuat sehingga kunci dapat langsung to the point, menjelaskan, menceritakan dengan alur berpikirnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang diseringkan tadi. Iya Pak. Terima kasih Pak Mir Iya. atas sharing-sharingnya. Baik. Terakhir Pak Rahman, di samping kemampuan untuk bertanya atau pertanyaan berbobot, mungkin ada kompetensi kucing yang lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Rahman ke depannya. Ya tadi itu Pak Mir. Selain pertanyaan berbobot, saya menghadirkan penuh tadi. Kehadiran penuh ya, Iya, kehadiran penuh. riset itu ya. Iya. Oke Pak Rahman, mudah-mudahan di sesi kucing-kucing selanjutnya Pak Rahman bisa mengembangkan lebih lagi, yaitu terkait dengan riset atau kehadiran penuh. Baik Pak Rahman, terima kasih. Akhirnya kucing ini proses ini harus kita akhiri karena sudah selesai apa yang sudah kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan menjadi hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih Pak Mir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.